Perkenalkan, nama saya Wandi Pratama, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi S1 Sistem Informasi. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas kedua dari mata kuliah Jaringan Komputer. Baik, kita langsung saja untuk pembahasan terkait tugas duanya, yaitu tentang perintah-perintah yang di dalam atau yang digunakan di dalam CMD. Baik, kita mengenal perintah pertama yaitu ada CD seperti ini, yaitu singkatan dari Change Directory yang digunakan untuk berpindah direktori kerja. Misalnya kita nanti punya folder di posisi sekarang kita posisi direktori SDITP, kita mau ke folder direktori dokumen. Kita lihat di sini tuliskan dokumen sesuai dengan nama foldernya ya. Oke, kita sekarang sudah posisi di dalam folder dokumen. Kemudian kita juga bisa kembali ke folder sebelumnya, yaitu ke folder SDITP-nya dengan cara mengetikkan cd lalu diikuti dengan titik 2 seperti ini. Maka kita telah berhasil menggunakan perintah cd ini atau kepanjangan dari change directory. Oke, yaitu CLS. CLS ini singkatan dari clear screen. Jadi kita membersihkan layar CMD-nya kosong kembali. Oke, kita enter, maka seperti kosong seperti di awal, seperti ini. Maka kita telah berhasil menggunakan perintah CLS. Kemudian di CLS ini kita bisa menambahkan CLS spasi slash tanda tanya seperti ini. Ini semacam untuk melihat daftar informasi tentang bantuan atau atribut yang bisa kita gunakan di dalam perintah CLS ini. Nah, kebetulan untuk perintah CLS ini hanya satu saja perintahnya, tidak ada menggunakan atribut tambahan. Kemudian kita mengenal perintah selanjutnya yaitu dir. Kita lihat di sini dir. Dir ini digunakan untuk menampilkan isi dari direktori yang sedang kita posisi saat ini ya. Contohnya di dalam posisi ini SDITP, kita lihat isi dari direktori ini apa saja. Kita enter, maka kita dapat melihat beberapa direktori itu berupa file maupun folder. Nah, kita CLS kembali, kita bersihkan, kita bisa melihat atribut atau bantuan apa saja yang bisa kita gunakan di dalam menggunakan perintah dir ini. Kita tambahkan slash tanda tanya seperti ini. Kita enter, maka kita bisa melihat di sini ada beberapa cara tanda penggunaan dan atribut yang bisa kita gunakan. Contohnya kita akan bisa menampilkan directory atribut seperti ini slash a, misalnya ini untuk menampilkan semua file yang ada di dalam folder yang sedang aktifnya. Contohnya kita akan menggunakan D ya, atribut D. Kita enter terlebih dahulu, kita klikkan terlebih dahulu, kita zoom sedikit, kemudian kita dir slash D. Nah, kita menampilkan hanya direktori saja dari direktori SDITP-nya. Seperti ini. Ini nama-nama direktorinya ada di dalam folder SDIT-nya ini. Oke, baik, kita clear kembali. Kita mengenal perintah namanya iconfig. Iconfig untuk digunakan untuk menampilkan informasi terkait jaringan di dalam sistem operasi kita ini, yaitu terkait dari IP address-nya, subnet-nya, dan default gateway-nya. Kita lihat di sini, ada wireless LAN adapter WiFi. Ini koneksi internet di dalam laptop ini dan sistem operasi ini melalui ini WiFi ya, adapter WiFi. Ya, ini kita ingat ini nanti akan kita perlukan ketika bahas perintah selanjutnya. Oke, kita lihat di sini ada default gateway ya. Sini ini menunjukkan ada koneksi internet. Kita lihat di sini ada juga, kita klik terlebih dahulu, kita ada ipconfig /all. /all ini
Untuk sama seperti IP config saja, dan kalau karena ada tambahan slash al ini yang ditampilkan lebih banyak kembali, lebih banyak lagi ya, seperti ini. Lebih banyak lebih banyak lagi ya yang ditampilkan. Kalau itu kemudian kita lihat di sini bisa ada IV slash tantanya juga bisa untuk digunakan untuk melihat beberapa macam atau contohnya bisa kita gunakan. Contohnya sini nanti all yang telah kita gunakan, dan ini ada renew dan release ya. Nah, kita akan coba menggunakan iconfig release terlebih dahulu. Iconfig release. Oke. Iconfig release. Iconfig release untuk apa? Iconfig release ini untuk melakukan, lihat di sini, mengkosongkan, mereset ya, seperti itu. Mereset apa? Bagian seluruh adapter internet yang ada dalam sini. Oke. Contohnya di sini kita lihat di sini bagian wireless LAN adapternya WiFi kan kosong. Tadi sebelumnya kan ada. Nah, ini karena efek dari perintah ini. Lalu bagaimana memunculkannya kembali? Nah, kita menggunakan perintah ivconfig /renew. Kita melakukan mereset ulang untuk mendapatkan IP baru. Nah, seperti itu. Kita enter. Kita tunggu prosesnya. Oke. Di sini kita lihat di sini untuk WiFi yang sebelumnya ada IV, lalu kita jalankan IV config release, hilang IP addressnya, dan kita jalankan kembali IV renew-nya. Ini maka kita telah mendapatkan IP address untuk koneksi internet lagi. Oke, baik. Kita clear terlebih dahulu, kita masuk ke selanjutnya, yaitu ada namanya perintah ivconfig /display DNS. Nah, ini digunakan untuk menampilkan change directory, change domain system atau DNS yang tersimpan di dalam komputer ini. Kita lihat. Nah, ini kumpulan-kumpulan DNS, change DNS yang pernah diakses dan tersimpan di dalam laptop ini ya. Itu, dan kemudian kita bersihkan kembali, kita mengenal lagi ivconfig. Kita tambahkan yaitu ada plus DNS. Ialah ini digunakan untuk menghapus change tadi. Untuk menghapus change tadi. Kita coba iconfig, namanya register DNS. Ada yang salah tulis ya. Oke. Ini juga udah berhasil kita gunakan perintahnya. Lalu di sini kita bisa ada perintah untuk ping. Ping apa? Yaitu perintah digunakan untuk mengetes koneksi ya. Apakah contohnya kita akan mengetes laptop ini apakah terhubung ke internet atau tidak. Nah, kita coba ping domain Google. Oke, kita lihat di sini. Untuk saat ini kita hasil dari ping kita menunjukkan bahwa RTO, request timeout, berarti ini menunjukkan laptop saat ini belum terkoneksi ke internet. Nah, kita tunjukkan, kemudian kita aktifkan kembali untuk IP WiFi-nya, karena WiFi saya menggunakan WiFi ID, jadi perlu login di pack dulu. Jadi kita lakukan ping ulang lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa koneksi internet telah masuk ke dalam laptop ini. Nah, melalui ping, karena ditunjukkan dari mana? Ditunjukkan dari replay. Ini ada balasan dari domain servernya, domain Google-nya. Oke, kita lanjut. Di bagian sini, ping ini juga bisa kita lihat. Kan kalau kita jalankan ping seperti ini, dia mengeping hanya beberapa kali ya, misalnya contoh 4 kali ya.
Nah, kita juga bisa mengeping terus-menerus dengan cara sama tadi, ping google.com mint. Nah, seperti ini. Dia akan mengeping terus-menerus. Nah, sampai kapan? Sampai kita berhentikan baru dia berhenti. Nah, untuk memberhentikannya kita cukup menekan tombol pada keyboard itu Ctrl plus C. Nah, maka dia langsung berhenti seperti ini. Oke. Kita klik terlebih dahulu. Kita lanjut ke pembahasan perintah selanjutnya, yaitu net netstat seperti ini. Perintah ini digunakan untuk menampilkan kondisi jaringan yang aktif beserta port yang digunakan. Kita lihat di sini ya. Oke, kalau ini kita lihat, tinggal tunggu. Ya, oke. Di sini ada jenis protokolnya, TCP atau UDP-nya, lalu di sini local address-nya, IP-nya, dan di sini port-nya. Lalu di sini menuju kemana dia. Nah, ini menuju kemana. Ini status dari aksesnya ini, apakah menunggu waktu dan nyalainnya. Oke, kita stop dulu, menekan tombol Ctrl C. Kita bisa menambahkan atribut un seperti ini. Ini akan menampilkan langsung seluruhnya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Tadi jangan lupa kita cukup menambahkan atribut min un seperti ini ya. Oke, kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita mengenal perintah selanjutnya, yaitu tracker seperti ini. Ini digunakan untuk perintahnya digunakan untuk melacak jalur perjalanan paket data dari komputer ke server tujuan. Contohnya, kita asumsikan kita mengakses Google ya, google.com. Kita enter. Nah, di sini akan mencari data yang kita akses ini dari laptop ini menuju ke server Google itu lewat server mana saja. Kita lihat, tunggu saja di sini. Oke, ini sudah mulai terdeteksi ya. Nah, misalnya baru satu server sini, dan ini terus menerus sampai kita laptop ini dapat balasan seperti itu. Oke, ini lalu kita stop dulu, mengenal sintaks selanjutnya. Perintah selanjutnya itu fetch ping, digabung ya. Fetch ping ini ya perintah, dua fungsi perintah yang digabungkan antara ngeping dan tadi melacak tadi ya. Melacak untuk fungsinya untuk apa? Lebih untuk menilai kualitas tiap jaringannya yang dilalui, tiap jalur yang dilalui. Contohnya kita menggunakan lagi ping Google. Oke, aksesnya dari Lenovo. Kita tunggu. Oke, ini terus berjalan ya. Oke, sekarang kita coba langsung membahas perintah selanjutnya, yaitu ns lookup seperti ini. Oke. Ini perintah digunakan untuk menampilkan alamat IP dari domain, ataupun sebaliknya. Contohnya, kita lihat sini google.com. Oke, dari domain Google ini dia ada IP address-nya seperti ini. IP address-nya seperti ini. Dan sebenarnya kita melakukan ping yang sebelumnya kita juga sudah mendapatkan IP address dari Google ini. Juga bisa juga kesebalikannya. Contohnya kita tulis kesebalikannya, ns lookup terus kita pakai IP address, yaitu 216
239.38 lalu 120. Nah, kurang lebih seperti ini ya kita melakukan IP address-nya. Dan untuk servernya tampilan seperti ini untuk kalau melakukan IP address. Lalu kita bisa mengenal perintah selanjutnya, yaitu netsh. Netsh ini digunakan untuk menampilkan daftar profil jaringan WiFi yang pernah tersimpan. Oke, contohnya kita lihat perintah net WLAN show. Coba kita ini ya, kita langsung saja netsh. Oke, dan ini daftar profil atau nama WiFi yang pernah dan tersimpan di dalam laptop saat ini. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu root ya. Kita klik terlebih dahulu sini root. Kita lihat root ini digunakan untuk menampilkan tabel jaringannya pada sistem. Kita coba tampilkan dengan menggunakan perintah print seperti ini. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan informasi terkait tabel jaringan dari jaringan awal dan gateway-nya seperti ini. Oke. Lalu kita bisa perintah yang terakhir, yaitu kita klik terlebih itu net-nya. Net ini untuk menampilkan daftar akun pengguna di dalam komputer ini atau dalam laptop ini. Kita coba net user. Oke, kebetulan untuk di laptop ini cuma ada satu user saja. Oke, baik, seperti itu penjelasan dari 20 perintah dari dalam CMD yang bisa kita gunakan. Jadi kesimpulannya dari hasil praktik ini kita simpulkan bahwa tadi ada kita menggunakan perintah seperti CMD, kemudian dir dan CLS itu digunakan untuk navigasi atau dalam pengolahan file ya, seperti itu bisa untuk pindah directory dan membersihkan layar dari CMD dari history perintah yang telah kita tuliskan. Lalu tadi kita juga mengenal perintah ipconfig, ping, tracker, dan nslookup, dan netstat itu, dan juga ada tadi net ya. Nah, itu biasanya kita gunakan untuk memantau serta mengatur dari koneksi jaringan. Nah, ini nanti berfungsi untuk kombinasi dari perintah ini bisa digunakan untuk nanti melakukan troubleshooting jaringan untuk mencari apa yang terjadi kesalahan menyebabkan koneksi internet tidak ada, seperti itu. Demikian seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.